إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat serta para pemirsa yang menyimak kajian ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah mencurahkan dan memberikan untuk kita sekalian begitu banyak nikmat. Khususnya tentunya di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antaranya Allah Rabbul Alamin masih mengokohkan keimanan pada diri-diri setiap kita, yang dari keimanan tersebut kita bisa melaksanakan dan menunaikan kewajiban kita kepada Allah Rabbul Alamin, yakni melaksanakan salat maghrib di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi setelah salat maghrib, di antara kita alhamdulillah melaksanakan salat sunnah, lalu kemudian dilanjutkan dengan kajian Islam ilmiah seperti ini. Kain merupakan kenikmatan dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas kita, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada selain kita. Maka tentunya kita harusnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena hari-hari terbaik yang dilewati oleh seorang hamba adalah hari-hari yang dia lewati, yang dia isi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketaatan dalam bentuk menjalankan perintah-perintahnya ataupun ketaatan dalam bentuk menjauhi larangan-larangan Allah. Dan tidak ada di antara kita jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah mampu untuk melaksanakan ketaatan, apapun bentuk dari ketaatan tersebut, besar ataupun kecil ketaatan tersebut, berat ataupun ringan ketaatan tersebut, kecuali karena taufik dan kemudahan serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, di majelis yang mulia ini, mengawali majelis ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatihil ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita dari hamba-hambanya yang bersyukur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas kebaikan, di atas ketaatan, dan senantiasa mewafatkan kita nanti kelak di atas Islam dan sunnah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali seperti biasa di setiap malam Jumat
di pekan kedua dan pekan keempat kita membahas kitab buah karya dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yakni kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kita telah sampai kepada bab yang ke-56. Di bab yang ke-55 kemarin Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa hadis terkait wasiat kepada tetangga. Kemudian di bab yang ke-56 Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini dengan judul Babul Haqqul Jar. Bab hak tetangga. Hak tetangga. Kemudian beliau menyebutkan sanadnya, haddatsana Ahmad ibn Humaid, mengabarkan kepada kami atau kepadanya Ahmad ibn Humaid, qala berkata haddatsana Muhammad ibn Fudail an Muhammad ibn Sa'din, dari Muhammad ibn Sa'din, qala dia berkata sami'tu Abathab iyatal al-Qula'i, qala dia berkata sami'tu al-Miqdar ibn al-Aswad, aku mendengar Miqdar ibn Aswad yaqul, dia berkata sa'ala Rasulullah SAW ashabahu 'anil zina. Nabi SAW pernah ditanya atau bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Nabi bertanya kepada para sahabat. Jadi ini diantara bentuk dari tarbiyah, dari pelajaran yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam memberikan suatu pelajaran kepada para sahabat. Terkadang tatkala kita ingin memberikan suatu kebaikan ataupun suatu nasihat atau suatu penyampaian dari suatu hal, maka diperlukan untuk kita sedikit berbasa-basi. Di antaranya adalah dialog, adanya tanya jawab. Contoh misalnya Nabi SAW itu bertanya kepada para sahabat. Bertanya kepada para sahabat. Dan pertanyaan Nabi SAW itu di dalam banyak riwayat itu ada beberapa konteks. Di antaranya adalah Nabi SAW, dan ini yang paling banyaknya, ingin memberikan dari pertanyaan yang dilontarkan kepada para sahabat adalah pelajaran terkait hal yang ditanyakan oleh Nabi SAW tersebut. Konteks yang lainnya seperti konteks yang disebutkan di dalam hadis ini, selain dari pelajaran adalah pengetahuan bagaimana ilmu yang selama ini Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat. Nabi ingin tahu dari ilmu yang diajarkan selama ini kepada sahabat sampai mana yang mereka tahu. Namun sebagian besar para sahabat menjawab dengan Allah wa rasuluhu alam. Itu memang kalau para sahabat tidak tahu ilmunya. Ini para sahabat ini para sahabat. Nah, ini diantara hal yang hilang atau mungkin kurang diperhatikan oleh sebagian kita. Ditanya dalam suatu masalah, sudah. Wah, ini hukumnya ini. Wah, subhanallah Tidak canggung-canggung untuk menjawab. Oh, ini hukumnya ini. Subhanallah. Ini para sahabat. Namun tatkala para sahabat mengetahui akan hakikat dari apa yang ditanyakan, tentu para sahabat menjawab. Dan ini tadi kita sebutkan, Nabi ingin mengetahui sedalam apa ilmu yang selama ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Jadi dia bertanya, Sa'ala Rasulullah SAW ashabahu 'anil zina. Seolah-olah beliau ingin, apa yang kalian ketahui tentang zina itu? Apa yang kalian ketahui tentang zina itu? Qalu, maka para sahabat menjawab, haramun,
zina itu haram. Ya, subhanallah. Berani menjawab dalam konteks ini, dalam banyak konteks kan wallahu alam. Karena mereka sudah tahu ya bahwa zina itu adalah perkara yang diharamkan di dalam syariat. Haram. Haramallahu wa rasuluhu. Iya. Zina itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Iya. Jadi saat kita mengetahui jawabannya, bukan berarti kita juga harus zuhud selalu mengatakan walau alam, walau alam, walau alam. Iya. Kalau kita tidak tahu, jawab wallahu a'lam. Tapi kalau kita memiliki ilmu, sampaikan dari ilmu yang telah kita ketahui. Seperti para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namun ternyata, ya, coba lihat pendidikan Nabi. Ya, tidak cukup sampai di situ. Ternyata di dalam masalah zina itu mungkin mereka sudah tahu hukum zina Allah haramkan dan Rasulnya haramkan ya Rasulullah. Tapi lihat pelajaran selanjutnya yang diberikan oleh Nabi SAW. Ternyata ada hal-hal yang ingin ditambah terkait zina itu. Ya. Ada hal-hal yang ingin ditambah terkait zina itu ya haram. Tapi ada poin yang ingin ditambahkan oleh Nabi. Apa itu? Faqala Nabi SAW, la an yazni rajul bi asyri niswatin. Sekiranya seorang itu melakukan zina, 10 wanita. Jadi dia berzina 10 wanita bi asyri niswatin. Aisaru alaihi min ayyazniya bi amratin jariyah. Ini yang ingin disampaikan. Ini poin terkait zina yang ingin disampaikan oleh Nabi. Iya. Dan ini ada hubungannya tentang tetangga. Iya. Tahukah kalian wahai sahabatku, ya, tadi sudah diketahui selain itu, selain bahwa zina ini haram, Allah haramkan dan Rasulnya haramkan, syariat haramkan zina ini, tahukah kalian bahwa seseorang berzina, menzinai 10 orang wanita, itu lebih ringan dosanya ketimbang dia menzinai 1 orang tapi tetangganya. Ini yang ingin ditambahkan dari poin zina itu. Dan ini yang menjadi bab pembahasan kenapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam bab ini. Nah, apa ada mafhum mukhalafahnya? Ya, nanti kita akan sebutkan. Kalau usahanya, ya, atau kita sebutkan pelajarannya bahwa sekiranya dosa itu, ya, yang dilakukan di luar, ya, maksudnya selain tetangga, itu ternyata lebih ringan dibanding dosa yang dikerjakan berkaitan tentang tetangga kita. Ini menunjukkan bahwa hak tetangga itu sangatlah besar di dalam Islam. Baik hak dalam menunaikan kebaikan atas mereka, mengadakan kebaikan atas mereka, ataupun menolak atau meninggalkan dari keburukan-keburukan kepada mereka, baik lisan maupun perbuatan. Nah, dan di sini menunjukkan bahwasanya satu dosa itu walaupun sama jenisnya, terkadang tingkatan dosanya lebih tinggi antara satu dengan yang lain. Ini dalilnya. Zina sama-sama zina, tapi dari sisi jumlah, kata Nabi, 10 orang berzina dengan 10 orang wanita, namun bukan bagian tetangga, mungkin di luar, mungkin dia keluar kota, itu lebih ringan ketimbang dia berzina dengan 1 orang, tapi 1 orang ini adalah tetangganya. Maka kalau kita bawa ke dalam makna yang umum, maka semua dosa atau dosa-dosa yang lain, keburukan-keburukan yang kita lakukan kepada orang lain, itu lebih ringan ketimbang keburukan yang kita kerjakan kepada tetangga kita. Seperti itu. Inilah bentuk bagaimana pengajaran yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Jadi subhanallah, kita ingin ulangi tekankan, jadi penting ada tanya jawab jemaah sekalian. Kenapa? Metode tanya jawab itu membuka pikiran dan membuka penerimaan yang lebih besar ketimbang tidak ada basa-basi atau tanya jawab. Langsung saja. Ini.
Iya. Kalau ada tanya jawab, itu pikiran kita akan fokus apa yang nanti jawabannya, sehingga pada saat diberikan jawaban itu, pelajaran tambahan itu melengket, melekat. Nah, di sini ada pelajaran. Ya, karena setiap kita ini kan pendidik. Ya, setiap ini calon pendidik. Ya, khususnya mendidik istri dan anak-anak kita di rumah. Ya, jadi kalau kita mau ajarkan anak-anak kita misalnya, Allah itu mau pencipta ya, beda. Kalau kita dengan tanya jawab, tahu tidak siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, siapa nih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau yang menciptakan langit dan bumi itu Allah loh. Beda. Ya. Kenapa? Karena membawa ada suasana. Iya, ada suasana belajar di dalamnya. Ya, dan orang yang kita ingin berikan pelajaran itu tersuasanakan dengan hal itu, dengan kondisi adanya tanya jawab sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan itu bukan sekali, itu dalam banyak keadaan. Baik. Lalu kemudian Nabi kembali ditanya, wasa'alahum anis sariqah. Dan Nabi juga ditanya tentang mencuri. Perihal mencuri. Nabi tanya para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang mencuri? Qalu haram. Jadi sahabat kembali sudah tahu ilmunya. Jadi sahabat tidak lagi tahu Allahu a'lam, tidak. Tapi sudah tahu ilmunya. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, sebutkan. Walaupun nanti di akhirnya mungkin kita tetap sebutkan wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita tahu, sampaikan. Sahabat sekali ditanya, dia sampaikan. Mereka berkata, qalu haram, harramahallahu azza wa jalla wa rasuluh. Mencuri itu adalah perkara yang diharamkan, dan hal tersebut adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Faqala, lalu kemudian Nabi kembali menimpali, la ayyasriqa min asyarati ahli awiyatin aisaru alaihi min ayyasrika min baiti jarihi. Sekiranya ada pencuri yang telah melahap harta-harta 10 orang dari orang memiliki harta, dia masuk mencuri di 10 rumah, rumah A, rumah B, sampai rumah ke-10, itu lebih ringan dosanya ketimbang dia mencuri satu rumah dari rumah tetangganya. Dia memasuki rumah untuk mencuri dari rumah tetangganya. Ini secara gamblang menunjukkan bahwasanya hak tetangga itu begitu besar. Baik dalam masalah berbuat baik atas mereka ataupun dalam masalah berbuat buruk atas mereka. Itu lebih besar, lebih berbahaya. Ya, makanya di dalam bab ini kembali, ya, atau nanti di bab selanjutnya Imam Bukhari akan kembali mengulangi hadis yang dinukil di hadis yang pertama, dan ada kaitannya, dan ada kaitannya. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi kita ulangi juga ya, dari pelajaran dari hadis yang mulia ini bahwasanya dosa itu, ya walaupun sama jenisnya, terkadang tingkatan dosanya itu besar. Sama-sama zina, dari sisi jumlah lebih banyak, bahkan 10 di luar sana berzina, 10 rumah yang dia masuki dia mencuri. Namun itu lebih ringan ketimbang satu rumah atau satu wanita yang dia zinai, tapi wanita atau rumah yang dia rampok atau dia curi itu adalah tetangganya. Menunjukkan bahwa ya, tetangga ini adalah hal yang hendaknya betul-betul diperhatikan. Kita dilarang mengganggu tetangga lisan dan amal perbuatan dan anggota badan. Maka hal yang bisa mengganggu mereka, hal yang bisa mendatangkan ya gangguan atas mereka, ya hendaknya kita betul-betul maksimal untuk menjauhinya. Baik. Kemudian bab yang selanjutnya, bab yang ke-57. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun yabda'u bil jar.
Bab memulai kebaikan dengan tetangga. Haddatsana Muhammad ibn Minhal qala haddatsana Yazid ibn Zurai qala haddatsana Umar ibn Muhammad an abihi, dari ayahnya, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah SAW bersabda. Ini sama dari hadis yang disebutkan oleh penulis di pembahasan atau di bab yang sebelumnya, di mana Nabi SAW bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwaddidu." Jibril senantiasa datang untuk berwasiat kepadaku terkait berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan warisan. Nah, lihat jemaah sekalian. Di sini disebutkan dari fikih Imam Bukhari bahwasanya sekiranya tetangga itu hampir-hampir mendapatkan warisan, maka kebaikan terhadap tetangga itu lebih utama untuk dikedepankan ketimbang kebaikan kepada selain tetangga. Nah, jadi kebaikan terhadap tetangga itu lebih dikedepankan. Subhanallah. Terkadang kan kita begini, kalau acara syukuran bawa ke panti, bawa ke mana, bawa jauh, bawa sini. Seolah-olah terasa nanti afdal kebaikan itu kalau jauh, nah, padahal sebenarnya kebaikan yang utama kita berbuat baik itu adalah kepada tetangga. Ada kepada tetangga kita. Nah, banyak kita seperti itu sekalian. Begitu banyak mencari amalan-amalan yang jauh, amalan-amalan mungkin lebih berat, sementara ada amalan-amalan yang agung, amalan-amalan yang begitu sangat bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan ternyata dekat sekali amalan itu. Ada di sekitar kita itu berbuat baik kepada tetangga kita. Berbuat baik kepada tetangga kita. Dan kalau kita tidak mampu memberikan kebaikan atas mereka, termasuk kebaikan adalah kita menahan diri dari mengganggunya. Nah, kita menahan diri dari nanti akan datang insyaallah dari penjelasan-penjelasan penulis rahimahullahu taala. Dan ini sudah kita sebutkan penjelasannya di bab yang sebelumnya. Baik, kemudian di dalam bab ini kebaikan itu dimulai dan diutamakan dari tetangga. Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mencantumkan ada 3 hadis. Tadi hadis yang pertama. Hadis yang kedua dalam bab ini berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah an Daud ibn Syabur wa Abi Ismail an Mujahid an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma annahu thubihat lahu syatun fajala yaqulu li gulamihi ahadaita li jarina al-yahudi ahadaita li jarina al-yahudi sami'tu Rasulullah sallam yaqul ma zala Jibril yusini bijar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sama lagi hadisnya tapi ada tambahan lafaz. Apa itu? Kata beliau Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia pernah menyembelih seekor kambing. Lalu kemudian dia mengatakan kepada anaknya, "Sudahkah engkau memberikan sebagian dari daging kambing tersebut kepada tetangga kita, seorang Yahudi, yang dimana dia adalah seorang Yahudi?" Sampai dia mengulanginya 2 kali. "Wahai anakku, sudahkah engkau memberikan sebagian dari daging kambing yang kita sembelih ini kepada tetangga kita yang dia adalah seorang Yahudi?" Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang sekalian. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwasanya bagaimana pendidikan atau membiasakan anak-anak itu mengenal kebaikan dan ikut serta menjadi sebab-sebab dalam berbuat baik. Nah, kan bisa dia yang bawakan ke tetangga karena dia sudah tahu, kan begitu.
Tapi ditanya anaknya, untuk apa nih ta'alim? Untuk memberikan pelajaran. Ya. Untuk memberikan pelajaran, untuk membiasakan seorang anak itu berbuat baik. Ya. Sejak dini kita ajar anak kita untuk berbuat baik. Ya. Kalau kita mau bersedekah mungkin kita kasih sama anak, nanti anak yang masukkan ke celengan misalnya. Kalau kita bersedekah di celengan, atau mungkin kita bawa ke panti asuhan, mungkin dia yang berikan. Ya. Untuk apa? Untuk membiasakan anak-anak kita di dalam berbuat kebaikan. Ya. Berbuat kebaikan. Ya. Di antaranya saat kita mengunjungi orang tua, kita tunjukkan dari kebaikan-kebaikan, bakti-bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ya. Nah, kita ingatkan dia, kita perintahkan dia dari kebaikan-kebaikan. Nah, setelah menyebutkan hal itu, wahai anakku, sudahkah engkau memberikan hadiah kepada tetangga kita, seorang Yahudi? Kemudian beliau mengatakan, ya, karena aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu sawarrithu. Jibril senantiasa datang kepada Nabi SAW, berwasiat kepadanya untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, sampai-sampai aku mengira tetangga itu mendapatkan warisan. Dan di sini ada penegasan bahwa tetangga itu adalah seorang Yahudi. Maka dia mendapatkan satu hak. Soalnya sudah kita jelaskan, kalau tetangga kita non muslim, maka dia mendapatkan satu hak yang harus kita tunaikan atas dia. Apa itu? Hak sebagai tetangga. Kalau dia adalah seorang muslim, maka dia mendapat dua hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Kalau dia adalah seorang muslim dan kerabat kita, maka dia mendapatkan tiga hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai kerabat kita. Nah, dan ini diantara hal yang kita ingin singgung secara juga. Ini diantara toleransi yang diajarkan Islam. Islam ini adalah agama yang paling mengerti dan paling menerapkan yang namanya toleransi. Lihat. Nah, kita diperintah untuk berbuat baik kepada seorang Yahudi. Nah, yang kita tahu Yahudi dan Nasrani itu, ya, mereka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa lantar dal angkal Yahudi wan Nasara hatta tattabi millatahum. Tidak akan ridha dari mereka kecuali kita akan mengikuti agama-agama mereka. Tapi subhanallah, di sini Allah pakai kata apa? Mengikuti, bukan masuk. Jadi tidak mesti masuk. Jadi mereka itu, ya, walaupun itu yang dia inginkan masuk juga ini, tapi cukup kita mengikuti, itu sudah parah itu. Dan inilah yang terjadi. Inilah yang kita atau sebagian kaum muslimin terjadi di dalamnya. Dia tidak masuk Nasrani, tidak masuk Yahudi, tapi mengikuti agama mereka. Ritual-ritual ibadah mereka dan lain-lain. Nah, ini yang kebenaran dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi toleransi dalam Islam, subhanallah. Cuman jangan kebablasan. Nah, jangan kebablasan toleransinya. Mentah-mentah berbuat baik diperintah, kita kan diperintah berbuat baik. Nah, akhirnya kebablasan. Apa bentuk kebablasannya? Turut serta dalam ritual-ritual ibadah mereka. Di antaranya mengucapkan selamat di tanggal 25 nanti. Itu jangan. Nah, itu jangan. Kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya mengucapkan selamat, mengucapkan selamat hari Natal ataupun ucapan selamat lainnya yang berkaitan tentang perayaan agama orang-orang kafir, itu adalah perkara yang diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Nah,
Alhamdulillah sempat ada seruan untuk mengucapkan, tapi alhamdulillah ditarik. Jadi bukan sampai situ. Kebaikan sebatas kita berbuat baik dari hal-hal yang diperintahkan oleh syariat, namun jangan kebablasan. Baik. Di sini jemaah sekalian, menunjukkan bahwasanya dibolehkannya atau dianjurkannya untuk kita senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita, sampai pun dia seorang Yahudi, nah, ataupun non Muslim yang lainnya. Mungkin dia Nasrani, mungkin dia tolotang, kalau bahasa kita yang di Finland ada tolotang kan? Tahu tolotang? Tolotang itu tidak ada agamanya juga. Nah, sebab kita bertetangga berbuat baik. Nah, karena kebaikan kepada tetangga, kebaikan kepada tetangga, sampai pun dia bukan seorang Muslim, itu akan tercatat satu kebaikan di sisi Allah. Itu bentuk dari bentuk penjalankan atau penjalanan terhadap syariat Allah. Nah, yang diharapkan dengannya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu di sini disebutkan oleh penulis, tentu bi syarti amnil fitnah, dengan syarat aman dari fitnah. Demikian pula dengan tujuan, mungkin tetangga kita non Muslim dan lain-lain, atau mungkin kita minoritas. Maka dengan bergaul dengan mereka, dengan berbuat baik dengan mereka, menunaikan hak mereka sebagai tetangga, mudah-mudahan dari situ sebab-sebab kita juga terhindar dari gangguan-gangguannya. Nah, jadi disebutkan ada ada terkadang kita dianjurkan untuk berbuat baik, karena kita takut dengan gangguan dari orang tersebut. Nah, termasuk ini, mungkin dia seorang fasik, atau hal-hal yang lainnya, namun kita beri, apalagi kalau dengan memberi itu selain dari menunaikan hak sebagai tetangga, kita bisa atau menjadi sebab-sebab kebaikan untuknya, sehingga dia melihat bagaimana akhlak Islam, dan darinya dia terdorong untuk masuk ke dalam Islam. Dan ini beberapa kisah, seorang masuk Islam, bagaimana akhlak dan adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan malah kita membuat mereka makin menjauh, makin mencap bahwa Islam ini adalah agama yang keras dan lain-lain. Hanya saja tadi sudah kita singgung, jangan sampai kita kebablasan juga berbuat baiknya kepada non-Muslim. Baik, kemudian hadis yang ketiga di dalam bab ini, berkata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Abdul Wahhab Al-Thaqafi qala sami'tu, aku mendengar Yahya ibn Sa'id yaqul haddatsani Abu Bakar anna Amrata haddathathu annaha sami'at Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu taqul, bahwa dia pernah mendengar Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini riwayat dari Aisyah. Berarti banyak sekali sahabat atau beberapa sahabat meriwayatkan hadis ini. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithu. Senantiasa Jibril mendatangiku berwasiat kepadaku untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, beberapa sahabat yang meriwayatkannya, berarti menunjukkan bahwa betul-betul hak tetangga itu harus diperhatikan. Nah, betul-betul kita dituntut untuk memperhatikan kebaikan terhadap tetangga dan betul-betul menjaga diri dari keburukan terhadap tetangga. Nah, sebelum yang lainnya, sebelum
sebelumnya. Wallahu ta'ala, mungkin ini diantara sebab-sebab kenapa para ulama tatkala mereka menulis dari kitab-kitab, diantaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, dari kitab-kitab adab dan akhlak, atau dari kitab-kitab atau hal-hal yang berkaitan tentang penulisan terhadap hak sesama manusia, ya. Di antara mereka di awal-awal pembahasan itu, setelah menyebutkan tentang adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada kitab, adab kepada malaikat, adab kepada orang tua, khususnya sama manusia, kemudian diiringi dengan adab kepada tetangga, menunjukkan bahwa itu keutamaan tetangga dan hal yang perlu untuk diperhatikan. Jangan dulu jauh-jauh, jangan dulu jauh-jauh. Makanya akan datang nanti soal yang sering kita singgung dari seorang wanita yang buruk lisannya terhadap tetangganya. Baik, kemudian bab yang selanjutnya, bab yang ke-58, babun yuhdi ila aqrabihim baban. Bab memberi hadiah kepada tetangga yang lebih dekat pintunya, yang lebih dekat rumahnya dari kita. Jadi di sini setelah menyebutkan dari hak tetangga, Nabi SAW atau dalam bab ini penulis ingin menyebutkan dari bentuk-bentuk kebaikan, diantaranya siapa yang lebih utama. Nah, di fikih dalam berbuat baik kepada tetangga. Berkata Al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj ibn Minhal qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abu Imran qala sami'tu Talha an Aisyah qalat. Dari Talha dari Aisyah dia berkata, qultu ya Rasulullah inna li jaraini. Ya Rasulullah, saya memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, siapakah dari keduanya yang paling berhak aku berikan hadiah. Subhanallah. Ini ada pelajaran penting juga di sini. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha itu pertama bertanya kepada ahlul ilmu dari sesuatu yang tidak diketahui. Bertanya kepada ahlul ilmu. Yang kedua tentunya adalah bagaimana seorang itu sebelum dia beramal harus berilmu terlebih dahulu. Nah, makanya Imam Bukhari rahimahullah menulis satu bab di dalam Sahih Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu sebelum berkata atau berucap dan beramal. Lihat Aisyah. Nah, dan dari bentuk ilmu itu adalah bertanya. Makanya ada perkataan bertanya itu adalah setengah dari ilmu. Dan tidak sembarang bertanya. Bertanya kepada ahlul ilm, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, sebagian kita terjatuh bukan kalau tidak di salah satunya, kedua-duanya. Nah, nanti dia bertanya sudah beramal. Aduh, salah. Sudah salah baru bertanya. Bertanya lagi bukan kepada ahlinya. Akhirnya keliru. Nah, ini pelajaran penting ini dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini tergolong dari ulamanya para sahabat. Nah, dari kalangan wanita lagi. Ini diantara hikmah kata para ulama, Nabi SAW menikahi Aisyah di usia yang muda. Nah, makanya kalau kita mau menikah, cari akhwat yang muda, di antara niatannya supaya lebih fresh ilmunya. Lihat istri Nabi kan banyak, tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW adalah Aisyah, bahkan mengalahkan sebagian laki-laki. Tentu di antara keutamaannya karena Aisyah bersama Nabi, istri Nabi. Tapi hafalannya kuat karena masih muda. Nah, makanya kalau mau menikah cari akhwat yang masih muda.
gadis yang masih muda yang diinginkan tentu karena ya, kuatnya dia menghafal, freshnya otaknya. Bukan karena mungkin karena cantiknya saja, mungkin karena mudanya saja, bukan. Ya, ini disebutkan oleh para ulama dari hikmah. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi di usia beliau yang tergolong masih sangat muda. Baik, Aisyah datang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni li jarain." Ya, subhanallah. Ya. Di sini ada pelajaran juga jemaah sekalian. Pentingnya suami itu berilmu. Ya. Pentingnya seorang suami itu berilmu. Ya. Supaya apa? Supaya istrinya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, khususnya dari perkara-perkara pokok, perkara-perkara dasar, itu tidak jauh-jauh bertanya. Iya. Kan subhanallah aneh. Kalau istri tak tiba-tiba tanya, "Bi, apa hukumnya ini?" Tunggu dulu, saya tanya dulu Ustaz. Masa semua? Saya tanya dulu Ustaz, saya tanya dulu. Nah, kemana selama ini kita, Bi? Ya. Mana ilmunya selama ini yang dipelajari, Bi? Ya, kan begitu. Iya. Ya, pentingnya berilmu. Jadi saat kita ditanya, di antara sebab, dan ini yang disebutkan oleh dan disyaratkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin, dari bentuk keikhlasan seorang penuntut ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan pada dirinya. Yang kedua, untuk mengangkat kebodohan atas orang lain. Itu tujuannya kita menuntut ilmu. Sehingga para bapak-bapak, para suami hari, kalau dia menuntut ilmu, tujuan terbesarnya mengangkat kebodohan dirinya dan keluarganya. Makanya kalau dari taklim, jangan cuma bawa oleh-oleh terbaik. Iya, ibu-ibu juga, para ummahat, para istri-istri juga, oleh-oleh terbaik saat suami kita tercinta pulang di rumah itu ilmu. Itu warisan terbaik yang dibawa. Maka yang diminta jangan langsung, "Bi, ada terang bulan kita beli, Bi. Bi, ada ini kita beli." Jangan itu ditanyakan. "Bi, apa tadi yang disebut Ustaz? Hadis apa yang tadi diajarkan? Apa pelajaran tadi yang Abi dengarkan di masjid?" Ya kan, subhanallah. Ustaz, ya awal-awal menikah seperti itu, tapi sudah 2-3 tahun selesai. Yang ditanya, "Tidak, lupanya beli pampers nih." Wah, ditanya semua tentang. Ya, jadi suami juga pergi menuntut ilmu di dalam majelis yang terpikir, wah pampers nanti dibeli, bawang putih, bawang merah, ini dan itu. Tidak konsen juga menuntut ilmunya. Nah, jadi yang dibawa warisan Nabi pulang, itu yang terbaik. Iya. Dan tentunya kita bawa tentingan-tentingan juga, bawa juga pisang goreng misalnya, bawa pisang moleng misalnya. Nah, Masya Allah. Jadi pas sampai di rumah, sambil santap pisang molengnya, sambil murojaah pelajarannya, kan begitu. Ya, praktek insya Allah sebentar. Nah, yang sudah beristri, yang jomblo sabar, makanya cepat menikah. Baik, kita lanjutkan. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, saya memiliki 2 tetangga. Fa ila ayyihima udi?" Siapa di antara mereka yang paling utama saya berikan hadiah? Iya. Di sini sudah ada isyarat juga bahwa ternyata tetangga itu tingkatan-tingkatan kebaikannya dan haknya pun berbeda-beda. Iya. Sama-sama tetangga, tapi tingkatan-tingkatan yang mana lebih diutamakan berbeda. Makanya di sini ya, disebutkan bab oleh Imam Bukhari, bab yuhdi ila aqrabihim bawan. Yang paling utama kita berikan hadiah, berbuat baik yang paling utama dan yang paling dekat rumahnya dengan kita, pintu rumahnya dengan kita. Maka Nabi menjawab. Nabi memberikan ilmu dari pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala dengan jawaban ila aqrabihima minki baban. Yang paling utama yang engkau dahulukan wahai Aisyah untuk diberikan hadiah adalah yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumahmu. Iya. Nah, jadi yang paling dekat. Jadi jangan terlalu jauh ke sana. Paling boleh sampai rumah tidak dikasih. Ya, subhanallah. Ini fikih. Nah, jadi yang paling dekat dulu dikasih.
Iya. Nah, yang paling dekat. Ya. Sampai pun dia yang paling dekat, mungkin dia bukan apa? Dia bukan muslim, mungkin kerabat, bukan kerabat, tapi dari ini bahwa yang paling dekat itu yang paling diutamakan dulu. Iya. Nah, mungkin dia bukan muslim, mungkin bukan kerabat kita, ya, tapi dia yang paling dekat, maka itu dulu yang kita kasih, itu dulu yang kita beri. Iya. Baik. Kemudian hadis yang kedua di dalam bab ini, حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله رجل من بني تميم atau رجل من بني تميم بن مرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi ya Rasulullah, saya ada dua tetangga, yang manakah yang lebih utama saya berikan hadiah kepadanya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila aqrabiha minka baban, yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumahmu. Jadi dua hadis ini kedua-duanya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan bahwasanya yang paling utama kita beri hadiah, yang paling utama kita berikan kebaikan, ya di antara kebaikan adalah memberi hadiah kepada tetangga, ya tahabu, ya. Saling memberilah kalian, saling menghadiahkanlah kalian, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Dalam hadis riwayat yang lain Nabi sebutkan la yu'minu ahadukum hatta tahabu, tidak beriman di antara kalian, maksudnya tidak sempurna keimanan kalian sebelum kalian saling mencintai. Nah, dan maukah aku beritahukan suatu amalan, idza fa'altumu, kalau kalian mengerjakan amalan tersebut maka kalian akan saling mencintai. Di antaranya adalah hafsus salam bainakum, ucapkan salam di antara kalian, ya, dan tentunya adalah saling menghadiahkan di antara kalian. Ya, dan ini ya di antara perkara yang terlupakan. Ya, dan ini di antara perkara yang terlupakan. Apa itu? Yaitu ya, saling menghadiahkan kepada tetangga. Nah, sekarang jangankan saling menghadiahkan, mengenal tetangga saja, ya ini di kota-kota besar ya. Biasanya di kota-kota besar mengenal siapa tetangganya saja itu sesuatu yang diacuhkan. Nah, sehingga kalau ada pengedar undangan datang, Assalamualaikum Pak, rumahnya Bapak Fulan di mana? Mungkin di lorong sebelah atau mungkin di sana, padahal tetangganya. Akhirnya yang bawa undangan ngonok, wah itu tuh. Bukan, memang dia tidak tahu bahwa tetangganya itu yang ingin dibawakan undangan, tidak tahu, tidak kenal. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah saling sapa, tidak pernah saling menghadiahkan, ya. Waliyahzubillah. Baik, nanti akan datang penjelasannya dari tetangga itu sampai mana batasannya. Baik, kemudian sampai jam berapa Isya? Sudah masuk ya? Baik, sekiranya cukup ya kalau begitu. Insyaallah bab yang ke ya, walau ta'ala alam. Ya, kalau dari zahirnya hadis, ya kita utamakan yang lebih dekat. Butuh atau tidak butuh dari zahirnya hadis. Ya, namun kalau kita melihat mungkin si tetangga dekat ini, alhamdulillah dia berkecukupan. Namun di tetangga yang mungkin 3 rumah atau mungkin 5 rumah dari kita itu memang orangnya miskin, ya wallahu ta'ala alam, tentu ya itu lebih baik untuk kita berikan. Namun kalau kita bisa mengumpulkan keduanya, maka itu lebih utama. Misal, makanya nanti akan datang di antara bentuk kebaikan adalah memperbanyak kuah. Ya. Jadi sembari kita mengamalkan itu tadi, kita tetap berikan sama tetangga dekat, tapi kita juga berikan sama yang jauh yang lebih butuh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.